friend, selamat siang. Nah, kali ini kita nggak traveling dulu karena terlalu banyak yang mintain keterangan soal kelistrikan kita kan. Jadi hari ini aku bakalan untuk sesi ini bakalan jelasin full tentang kelistrikan di camper van kita. Kayak mana sampai bisa jadi yang aku rasa ini kelistrikan yang paling sederhana dan paling worth it untuk dibuat gitu. Nah, jadi aku bakalan jelasin secara detail biar kalian yang pengen tahu tentang kelistrikan mobil bakalan bisa ngikutin mungkin, atau mungkin jadi referensi ke depannya. Atau kalian mau buat camper van lagi kan, atau kalian mau buat listrik dalam camper van kalian. Dan ini sangat sederhana my friend kalau untuk kelistrikannya. Kita hanya gunain aki. Tapi di sini kita pakai dua aki, yang satu aki bawaan dari mobil, dan yang satunya lagi aki cadangan khusus untuk listrik di mobil kita. Nah, di rumah kita ini, di camper van kita ini. Jadi aku bakalan jelasin supaya kalian juga bisa ngerti sedetail mungkin. Kalau enggak pun nanti kalian bisa nanya di kolom komentar apa yang kalian kurang ngerti, nanti kita jelasin lagi gitu. Tapi ini aku harap kalian juga udah bisa ngerti dari video ini gitu. Happy sih. Yuk kita langsung lanjutin aja, kita langsung lihat kelistrikannya, nggak usah lama-lama. Dan buat kalian yang baru mampir di channel ini juga selamat datang ya. Dan mungkin kalian bisa bantu subscribe juga, like dan komen apa yang mau kalian tanyain. Karena kita tetap bakalan keliling Indonesia. Nah, karena itu juga kita buat kelistrikan ini sedetail mungkin, semaksimal mungkin supaya kita juga nyaman perjalanan, nggak gelap-gelap lagi malam dan nggak kesusahan listrik lagi lah intinya gitu. Dan yang juga aku berharap kalian nonton video ini jangan di skip ya my friend, supaya kalian juga infonya tuh nggak janggal-janggal, nggak kelewat-kelewatan. Kalian harus nonton tiap-tiap detiknya tuh supaya lebih ngerti lah. Takutnya ada yang kalian skip kelewat itu cara pembuatannya. Oke, yuk let's go, kita langsung kerjain. Nah, jadi my friend, sebelum kita mulai kelistrikan yang kita yang udah update, ini aku mau cerita dulu kelistrikan kita yang pertama kali. Nah, jadi listrik kita pertama kali itu kan mulai ngisinya dari alternator. Alternator ini adanya di dinamo mobil. Ini dari mobil terus diisikan ke aki yang 45 ampere. Aki 45 ampere ini adalah aki bawaan dari mobil kita. Dan setelah itu kita tarik kabel lagi dari aki depan ke aki cadangan kita untuk sistem pengecasannya. Dan aki belakang kita itu adalah 75 ampere. Nah, jadi dari alternator ke aki 45, setelah itu ke aki 75 itu untuk pengecasannya. Nah, setelah itu kita gunakan inverter. Inverter ini fungsinya untuk mengubah listrik DC menjadi listrik AC. Nah, setelah kita ubah menjadi listrik AC, baru kita bisa pakai untuk listrik-listrik yang sejenis AC, itu kayak lampu, rice cooker, kipas, untuk cas kamera dan cas handphone gitu my friend. Oke, next kita bakalan jelasin tentang upgrade kelistrikan kita. Yuk, let's go. Dan jadi untuk pertama kali aku bakal nunjukkan kalian tentang akinya. Nah, ini ada aki cadangan kita. Ini bukan aki untuk mobil ya, bukan yang di depan. Ini aki khusus, aki untuk di rumah, untuk di dalam camper van kita. Jadi aki ini yang bakalan kita pakai sampai untuk masak nasi, untuk bahkan kita sekarang udah bisa mandi my friend berkat ini. Dan jadi untuk pertama kali pasti kalian nanya, ini akinya dari mana datang arusnya sampai dia bisa terisi. Nah, dan di sini aku ada dua cara pengisian. Yang satu tetap dari depan, dari alternator mobil. Nah, aku tunjukin nih kabelnya ya, kita ke depan. Ini adalah tampak bagian depan mobil ya, di mesin. Dan ini adalah aki utama. Aki utama ini yang bakal untuk ngidupin mobil, bakal ngidupin ya klakson segala macam ya. Gini kita nggak usah bahas karena di semua mobil pasti ada. Yang kita bahas adalah kabel yang bisa untuk sampai ke belakang tadi. Nah, ini kabelnya my friend. Kabelnya cuman kan kabelnya negatif positif tuh, kita langsung gabungin di sini. Terus langsung di kabelnya sampai ke belakang. Ini kita pakein spring supaya kalau spring itu supaya mobilnya kalau ada konslet, kabelnya ada konslet segala macam ya, spring ini yang akan putus gitu. Jadi spring ini kayak pionnya lah. Dia rela mati untuk menyelamatkan semua yang di sini gitu. Kalau ada terjadi amit-amit terjadi konslet. Nah, ini nanti kalau misalnya mobilnya hidup, nah mobil hidup kan, kayak kita panasin mobil, kita jalan, dia bakalan
ngebantu ngalirin arus ke belakang sampai ke aki yang di belakang tadi supaya bisa terbantu terisi gitu. Jatuhnya kita pas jalan dia sambil ngecas. Ya, Bang, itu apa nanti nggak kepake aki depan terserap ke aki belakang? Nah, itu dia my friend. Karena itu aku bakalan jelasin lagi, kita sudah buat namanya saklar gitu, on off. Jadi dia bakalan cut off arus ini sampai ke belakang. Intinya aki ini tidak bakalan kepake di belakang gitu kalau kita matiin. Nah, seperti ini. Nih my friend, kabelnya yang dari depan kan kita tarik nih, ini kabelnya. Kita tarik sampai ke belakang, dan ini untuk ukuran kabelnya kalian bisa lihat sendiri nih. Kabel CU PVC atau PVC 2x25 mm. Ini kabelnya. NY H05 VV. Kalian cari di toko-toko elektronik aja pasti ada di sini my friend. Nah, ini yang dialirin sampai ke aki belakang seperti ini my friend. Nah, ini kita keluarin dulu. Nah, ini kita juga bawa apa namanya ini jumper mobil, karena ini salah satu barang yang paling krusial juga yang bakalan kalau nggak digunakan sama sekali, tapi pas diperlukan nih sangat berguna. Karena sering kita dulu itu mobil kita mati karena akinya soak sampai kita pakai habis, nggak tahu kan, nggak tahu sampai lupanya habis jadi mobil nggak bisa starter. Nah, ini dia my friend. Bentar, ini juga kita turunin dulu. Sebentar. Ini ke aki kita. Ini kalau yang belakang nih kita pakai aki basah my friend. Karena ya itu yang ada. Terus katanya aki basah ini lebih bagus, tapi aku nggak gitu ngerti soal kelistrikan sih. Tapi ini aku bakalan jelasin semaksimal mungkin aku bisa. Ini kabelnya. Ini kabel yang dari depan tadi dialirin ke sini. Nih, ini dia di negatif. Terus yang positifnya, ini kan ada kabel merah lagi nih yang dialirin ke depan. Dialirin ke depan itu ke MCB. Nah, ini yang bakalan jadi pemutus arusnya my friend. Nah, di sini dia semuanya. Kalian bisa lihat kan, tuh ada MCB yang bakalan kalau ini sekarang posisinya mati. Jadi kalau aku balikin ke sebelah, nah kita bisa pakai aki depan juga. Jadi aki kita kayak double gitu. Tapi karena aki ini masih full, jadi aku pakai aki ini aja, menjaga-jaga supaya dia nggak kemakan aki depan gitu. Takutnya kalau kemakan aki depan kita nggak tahu indikatornya habis, akinya soak, jadi kita nggak bisa starter mobil. Dan terus lanjut my friend, kan tadi sudah tuh dari mana arusnya bisa datang. Nah, yang pertama dari alternator depan. Ketika mobil kita panasin, kita jalan, kita bakalan hidupin MCB nya tadi itu supaya arusnya juga ke belakang ngecas yang ini gitu. Jadi ngecas aki depan, ngecas aki ini juga. Kedua, Bang, itu gimana cara pakainya supaya bisa pakai listrik rumahan? Nah, ternyata my friend, aku juga baru tahu listrik di dunia ini mungkin ada beberapa jenis, tapi yang ku tahu cuma dua. Satu listrik AC. Listrik AC itu listrik yang kita pakai seperti di rumah-rumahan gitu. Kita pakai colokan-colokan yang untuk kita masak-masak biasa. Dan yang kedua adalah listrik DC. Nah, listrik DC ini listrik yang biasanya dipakai di kayak mobil gitu. Yang listrik mobil itu listrik DC semua. Dan yang kalau nggak salah aku infonya listrik AC itu powernya lebih kuat. Jadi di mobil ini juga kita pakai dua kelistrikan, listrik AC dan listrik DC. Karena kita nggak bisa masak nasi pakai arus DC gitu, nggak bisa. Karena itu dua listrik yang berbeda, dua arus yang berbeda, AC dan DC, itu harus dibedain dulu. Dan ini aku mau jelasin tentang listrik AC nya dulu ya, listrik rumahan. Nah, seperti ini. Kalau listrik rumahan sendiri kita kan pakai inverter tuh. Jadi ceritanya inverter itu akan merubah listrik DC. Ini kan listrik DC, mengubah listrik DC menjadi listrik AC agar kita bisa pakai seperti rice cooker, blender, segala macam yang berhubungan dengan listrik AC. Nah, bagaimana tuh arusnya Bang? Nah, ini kabelnya my friend. Ini kabelnya satu. Ini kabelnya ukuran sama 2,25 mili yang SY, kebalik sini, SYSFEM 2 x 2,5 mili. Mungkin kalian bisa
tanya ke orang bengkel sih rekomendasinya gimana. Nah ini juga kabelnya serabut. Nah dari itu, nah ini satu ke inverternya ini yang sebelah min, yang positifnya merah. Kita pergi ke depan itu kemana? Ini aku bakalan jelasin lagi. Nah di sini kalian bisa lihat ada yang namanya relay kan, my friend. Ini yang satu ini adalah namanya relay. Nah relay ini yang juga bakalan ngebantu agar dia untuk perapian, atau dia lebih menjaga sih katanya itu, menjaga untuk ketahanan lah. Mungkin kalau ada yang lebih tahu tentang relay bisa komen, tapi kita pakai relay ini. Nah terus dari relay ini, nah diaruskanlah nanti ke ini, ke yang bagian positifnya inverter. Kita pakai yang ini udah lama sih, dari awal kita keliling Indonesia kita pakai ini. Dia tulisnya 1000 watt kan, tapi yang bisa digunakan sekitar 500 watt aja kurang lebih. Dan karena kita kan kalau tidur di sini, jadi kadang agak susah mau matiin on off nya inverter di sebelah sini. Jadi dibuatkanlah ini salah satu tombol on off supaya kita bisa pakai listrik AC dengan gampang. Jadi ini tinggal aku tekan aja, tuh hidup kan, dan dia nyala. Dengar ya, nah itu. Nah itu kalau mati kayak gitu dia. Dan terus kita buatin colokan langsung ke atas ini supaya lebih gampang digunain, my friend. Nah itulah untuk kelistrikan AC kita. Berarti dari aki kita lanjutin ke inverter. Inverter ini yang bakal ngubah listrik DC ke AC, dan langsung kita buat kecolokannya. Dan itu udah langsung bisa pakai ke listrik rumahan seperti colokan seperti itu, atau kita mungkin mau pakai cas-cas kayak gini, cas handphone, cas apa segala macem, itu pakai listrik AC. Oke. Oh iya, my friend, terus aku mau jelasin juga bahwasannya dari yang positif ini kita tetap ada buat yang namanya screen ya, my friend. Tuh, screen yang seperti yang di depan tadi. Nih, screen yang fungsinya kalau misalnya terjadi konslet antara inverter ke ini, dia langsung mutusin. Nah, screen itu fungsinya itu, dia menjadi tumbal lah jatuhnya, tumbal proyeknya dalam kelistrikan ini. Itu nanti kalian sesuaikan aja. Ini kita pakai yang berapa ampere ya, kalau nggak salah 10 atau 15 ampere untuk screennya itu. Jadi screennya itu dialirin ke sini. Oke. Dan terus kedua kita bakalan bahas tentang listrik DC. Berarti listrik AC sudah selesai ya, my friend. Listrik AC itu listrik rumahan sudah selesai. Kedua listrik DC. Nah kalau listrik DC ini sendiri kita nggak perlu pakai inverter lagi, karena ini memang sudah bawaannya sudah DC. Jadi kita cuma tinggal tarik kabel, tapi tarik kabel yang kita fungsiin supaya lebih safety. Gimana caranya? Nah ini kita buat satu kabel nih. Kalian mungkin bisa lihat nih kabel kecil nih. Kabel kecil ini yang nyalurin DC-nya nanti. Dan ini dia. Kita pakai screen ini 5 ampere aja. Karena lampu yang kita pakai juga nggak gitu-gitu besar. Nih kita pakai kita pakai screen 5 ampere, terus langsung kita salurin ke belakang kalau listrik DC kita. Nih di belakang sini kita lihat. Nah ini dia, my friend, listrik DC-nya. Listrik DC-nya ini adalah kayak berbentuk lighter gitu, my friend. Kalau di depan mobil biasanya ada untuk yang pemati rokok itu, untuk menghidupin api rokok. Nah itu dia. Ini kita beli terus dimodifikasi. Jadi kita cuma ambil kepalanya ini. Kabelnya tadi ditarik ke belakang yang lewatin ampere 5 yang lewatin screen 5 ampere itu. Nah, ya, dan ini juga ada tombol on off nya, aku lupa tadi bilang. Nih, jadi di belakang ini ada tombol on off yang kita buat sendiri ya ini. Tuh, jadi dia hidup. Dan kita buat salah satu kabel lagi di sini yang bisa dicolokin supaya lebih simpel lagi si Cece kalau mau masak. Tuh. Hidup kan? Jadi kalau misalnya udah kelar pakai listrik, ini tinggal kita simpan. Ini kita biarin aja karena ini sudah kita lem pakai lem double tip gitu. Kedua, listrik DC kita ada seperti ini juga, my friend. Nah, ini lighter juga yang tinggal kita colokin. Oh, ini agak keras nih. Tuh, kita colokin dia langsung hidup. Nih.
Ini lumayan sih kalau sampai malam masih tahan. Nah, jadi untuk listrik DC sendiri, my friend, kita pernah nyobain hidupin berapa watt ya, sekitar 15 wattan lah gitu kalau nggak salah aku lampunya itu. Kita nyoba aki full sampai aki hampir habis, itu makan waktu sampai 3 hari dia bisa hidup pakai listrik ini, listrik DC. Jadi itu lumayan tahan. Makanya kalau misalnya untuk darurat nih, DC ini bisa dipakai sampai benar-benar aki itu hampir drop gitu. Nah, itu hebatnya listrik DC. Kalau listrik AC kan dia diubah dari inverter, dan itu dia masih menggunakan kayak tenaga untuk mengubah listrik DC menjadi AC kan, dan itu dia nggak bisa sampai aki soak. Jadi kalau aki sekitar indikatornya 10,2 gitu, 10,8 aja dia udah mulai bunyi inverternya, tandanya itu arusnya udah nggak bisa dipakai lagi, udah nggak kuat listriknya. Kalau DC itu masih bisa sampai 9,8 gitu, bayangin, luar biasa kan. Terus setelah itu, nah ini kita sekarang udah bisa mandi. Ini sebenarnya kita dari Jakarta pernah dikasih shower untuk mandi tapi via DC. Cuman karena kami yang nggak begitu ngerti tentang kelistrikan, jadi kami nggak berani colokin ke depan mobil itu, takutnya aki depan soak kan. Jadi selama itu nggak pernah kami pakai, kami simpan terus. Dan setelah aki ini jadi, tuh ya yang buat kami senang, ini kami bisa pakai mandi lagi sekarang nih. Ya, kita aplikasikan ya. Ini dia, my friend. Jadi namanya kita mau mandi, kita pasti perlunya air. Nah, itu kenapa kami beli jerigen ini sebesar 20 liter kali 2. Jadi ada 40 liter, tambah ada lagi jerigen plastik kita itu sebesar 20 liter juga. Jadi total air kita tuh ada 60 liter sekarang. Cara penggunaannya simpel aja nih. Ini tinggal kita masukin ke dalam jerigen ini. Tuh, kan sudah. Ini aku ada isi airnya dikit. Ini ada tombol on off-nya. Tuh. Itu yang bakalan ngalirin ke sana nanti. Ntar. Airnya kurang banyak, jadi kita kayak giniin dulu. Ini ya, kita cobain. Tuh, 2. Oh, sorry. Ternyata sini masih terkunci, my friend. Nah, ini ada on off-nya juga di sini. Dan ini sebenarnya dia ada ini penempelnya, ini aku nggak tahu namanya, tapi kurang kuat, mungkin karena ya merek abal-abal juga. Kalau ini kuat, jadi kalau pas ditaruh ini dia jatuh. Nah tuh, perlu dibilang. Nah, ini caranya. Air kita bakalan terisi tuh. Jadi kita sekarang udah ada air untuk mandi, my friend. Tuh. Matinya juga simpel aja sih, tinggal gini. Ya, kalian jangan tanya nih kami beli di mana, kami nggak tahu, kami dikasih orang, nggak tahu juga mereknya apa. Di sini sih tulisnya portable shower, nggak ada mereknya. Dan ya kalau untuk mandi-mandi sih oke sih. Nih, dah. Untuk listrik DC selesai. Nah, itulah listrik DC itu simple aja, my friend. Dia cuma narik kabel dari aki langsung di aruskan melalui ini, melalui lighter. Dan ini kalian tinggal cabut, kalau nggak mau pakai cabut. Terus kalian di sini juga bisa untuk pakai kabel USB ngecas handphone segala macem. Tapi harus ya misal kayak gini nih, kabel USB. Pakai ini juga bisa. Nih kalau mau ngecasnya 3 kan. Kalau ini kan cuma 1 lubang. Tuh. Jadi begitulah listrik DC, my friend. Sangat simple kalau listrik DC. Dan untuk sekarang karena aku jadi lebih ngerti tentang listrik AC dan DC, aku bisa merekomendasikan bahwasanya listrik DC itu sepertinya lebih bagus untuk di mobil. Karena simple dan lebih powernya itu lebih bisa tahan lama, untuk akinya itu bisa lebih tahan lama. Tapi kan kita juga harus pakai listrik AC untuk masak kayak nasi, blender, kan itu AC semua. Jadi kita mau nggak mau tetap harus ada listrik AC, arus AC gitu. Dan aku mau jelasin juga nih tentang listrik AC-nya lagi ya setelah DC. Mungkin kalian udah mulai ngerti lah ya gimana perjalanan listrik DC. Listrik DC itu paling gampang sih, dari aki langsung diarusin ke itu tadi. Dan untuk listrik AC kita bakalan tes juga. Dan my friend, untuk listrik AC sendiri yang seperti tadi aku bilang itu kan, ini kita tinggal hidupin ini. Mungkin kalian mau lebih yakin, kita colokin ini. Terus ini kita colokin ke sini. Sebentar, my friend.
Pesannya ini kita mau nunjukin hidup loh gitu. No, nih hidup lampunya. Tuh kan mati, nih hidup. Berarti listriknya berfungsi gitu. Itulah, gitu aja kalau untuk listrik. Oh, dan satu lagi my friend, aku juga lupa jelasin, kita juga sudah buat listrik di dalam lemari baju. Ih, itu tombolnya ada di sebelah sini, tombol hijau dibuatin. Tuh, langsung kita lihat. Ini aku tekan ya. Tuh. Dan inilah lemari kita my friend, yang sudah kita buatin listrik DC yang ini. Itu lampunya tuh kemarin dibeli-beli online juga. Jadi kita kalau malam-malam mau ngambil baju tuh tinggal hidupin colokan yang ada di sebelah sini. Ini. Nah, ini hidup. Dan ini mati. Simple. Nah, kita bakalan cobain lampu, tapi itu kayaknya lebih bagus kita cobain ntar malam. Karena biar lebih dapat vibe-nya ya kan. Kita kalian juga bisa lihat berapa lama, maksudnya berapa terang yang bisa dihidupkan. Terus next aku mau jelasin lampu apa aja yang kita pakai selama nanti bakalan keliling Indonesia ini. Kita bakal lanjut ke arah timur kan. Nah, ini lampu-lampu yang kita pakai. Satu, kemarin kita ada beli lampu namanya lampu downlight my friend. Ini lampu downlight, sebentar. Lampu downlight ini totalnya ada 5 buah. Yang satu ini satu kabel 2 lampu. Satu kabel 2 lampu. Jadi ini besarnya 5 watt. Tuh. Kalian cari aja yang downlight, yang LED tapi ya. Yang 5 watt. Kami pilih 5 watt tuh biar nggak gitu banyak makan listrik lah, nggak begitu makan arus, tapi juga cukup terang gitu. Terus kami juga ada buat yang satuan. Yang buat yang satuan ini kalau misalnya kami mau yang jaga-jaga arus tapi tetap mau hidup lampu gitu. Jadi pakai yang satunya. Kalau mau yang lebih terang pakai 2. Itu yang 5 watt warna putih yang ini. Dan ini ada juga dikasih kemarin lampu 8 watt yang warna agak kekuningan, apa namanya, warm white kalau nggak salah. Ntar malam kita cobain ya. Jadi total kita ada 5 lampu AC. Ini listrik AC itu yang kayak beginian tuh, yang colok-colok rumah. Ini 2 yang 8 watt, ini 3 yang 5 watt. Dan pasti nanya, "Bang, ini bisa pakai berapa lama?" Nah, ini akinya kita pernah cobain hidupin lampu DC ini, lampu AC ini 5-5-nya kita hidupin, berarti totalnya ini 15 watt tambah 16 watt. Jadi sekitar 31 watt kita hidupin pakai aki ini dari penuh sampai sekitar 8 jam. 6 sampai 8 jam itu masih bisa hidup. Cuman pakai lampu ini ya. Jadi dia hitungannya tuh sekitar 31 watt bisa dipakai selama 8 jam. Itu kita nggak ada pakai yang lain. Kita cuma pakai lampu. Kita untuk ngetes dari penuh bisa sampai berapa lama. Itulah dapatnya my friend. 6 sampai 8 jam kalau nggak salah. 6 jam sih kayaknya, 6 jam. Terus kita bayangkan 6 jam untuk kita pakai listrik itu kayaknya sudah lebih dari cukup ya. Karena itu juga listrik yang kita pakai 31 watt. Kalau misalnya malam-malam kita cuman mau santai-santai, aku cuman bisa pakai listrik DC yang tadi, atau aku pakai listrik AC yang 1 buah aja. Itu bisa tahan lebih lama gitu. Dan kalau yang nanya, "Bang, ini bisa untuk masak apa aja?" Ini kita bisa pakai semua listrik sebenarnya. Tapi karena inverter kita kecil ini, listrik AC kita cuma bisa pakai sebesar 500 watt. Nah, jadi listrik yang di bawah 500 watt itu kita masih bisa pakai semua. Contohnya kayak rice cooker kita itu 300 watt kalau nggak salah. 300 watt itu masih bisa pakai. Habis itu blender juga, kita blender kecil itu sekitar 300 watt itu masih bisa pakai. Pokoknya listrik yang di bawah 500 watt itu masih bisa pakai. Jadi intinya aki ini dalam sehari-hari kita bisa gunain kayak, ya pasti itu nggak begitu boros ya, maksudnya nggak seboros yang kita pakai di rumah, tapi cukup lah untuk mobil kami gitu. Dan oke my friend, jadi karena
penjelasan tentang bagaimana kita pakai listriknya sudah selesai, dan ini sekarang penjelasan tentang bagaimana listriknya masuk untuk ngecas si aki itu. Nah, begini cara yang tadi kayak awal ku jelasin. Kan kita ada dua cara pengecasan. Satu pakai alternator mobil yang langsung dari depan. Ini begini caranya. Kalau yang ini sih yang paling simpel sih. Kalian tinggal hidupin mobil. Nah, di sini aku ada buat untuk indikator untuk aki depan. Jadi aki depan ini sekarang 12,2. Aki belakang pasti berbeda, 12,5. Kenapa? Karena ininya kan aku matiin. Jadi dia nggak arusnya itu nggak gabung. Jadi ini yang misalnya aku hidupin mobil ya, dia bakalan naik tuh karena dia lagi pengecasan jadi 14-an. Dan ini bakalan tetap 12,5. Tuh, kelihatan ya. Tetap 12,5. Ini aku bakalan hidupin ini supaya alternatornya ngecas ke yang itu juga. Nih aku hidupin. Tuh. Ini bakalan naik dia. 12,9 dah. Tadi 12,5 kan? Dan ini aku bakalan coba ngegasin mobil. Tuh. Tuh, dia bakalan naik. Karena dia lagi ngecas gitu, my friend. Itu cara untuk ngecas yang pertama. Kalau untuk arusnya tadi kan kalian udah lihat yang kabel-kabel itu. Dan yang kedua, oke, ini kita bakalan matiin. Nah, aku udah biasain diri untuk matiin ini juga supaya nggak arus depan nggak ke belakang. Tuh. Ini sekarang 13 ya. Dan cara yang kedua, kemarin kita ada beli charger aki, my friend. Kita ada lihat online charger aki sih yang pasti cek-cek. Sepertinya ini yang paling murah. Bukan paling murah sih. Yang ya murah juga. Ini sekitar 300-an kita beli. Dan terus ini sih kayaknya paling bagus lah dilihat di review-reviewnya. Tapi karena channel kita nih channel family friendly, aku nggak bakalan bilang mereknya, kalian harus baca sendiri aja. Mereknya ada di sini nih, di tangan kelingkingku ini. Charger akinya bagus, tapi mereknya nih yang agak menyeleneh, my friend. Tapi ini sih Toughwear juga sih dia tulis. Yang di kelingkingku ini. Nih merek yang tipenya yang ini nih. Dan cara kerjanya ini Pak simple, my friend. Ya, ini kita tinggal kita taruh sini dulu lah ya. Biar untuk contoh. Nih. Terus yang hitam adalah negatif, yang merah positif. Jadi ini tinggal kita colokin ke sini. Oke. Dan ini kita colokin ke sini. Tuh. Dia indikatornya bakalan hidup, tapi dia tulisnya no load of full charge. Karena ini aku belum kucolokin yang sebelah sininya. Nih. Kalau aku colokin, dia bakalan tertulis ini. Tuh, langsung nyala kan? Padahal ini aku sudah hidupin penuh. Ini dia sekarang listriknya 12,3. Dia bakalan terbalik. Dia kalau 0 baru tandanya udah penuh. Ini untuk kita pakai aki biasa. Ini untuk cas aki lithium. Yang ini manual repair, ini automatic repair. Ini pilihannya ini si automatic sama ordinary battery. Nah, ini dia bakalan ngecas. Pasti nanya, "Bang, berapa lama ngecasnya, Bang?" Dan kita pernah nyobain kemarin ngecas pakai ini dari aki yang kosong ya, dari aki yang kosong sekitar hampir 8 jam baru penuh. Jadi ngecasnya itu dari pagi gitu kan sampai sore gitu baru akinya penuh. Itulah lama, cukup lama sih kayaknya pakai ini. Tapi ini kita beli karena untuk plan B-nya ngecas sih. Kalau misalnya alternator kita lagi parkir mobil nih, camping 2-3 hari di camping ground. Jadi kan kita kalau mau hidupin mobil juga ngecas pasti nggak maksimal karena mobil nggak berjalan. Jadi kita butuh ini. Misalnya ada rumah warga atau misalnya ada colokan listrik aja intinya. Jadi kita bisa cabut akinya, kita bawa ke colokan listrik, kita biarin aja dia ngecas kayak beginian. Kita biarin aja dia ngecas sampai penuh. Jadi malamnya kita udah bisa pakai listrik lagi sampai besoknya gitu, istilahnya begitu.
Kalau yang ini sih aku nggak tahu ya, aku belum banyak pakai, belum pernah malahan ngecas aki begini. Tapi so far sih katanya ini yang paling merek yang bisa diandalin lah. Tapi mungkin ada yang lebih bagus lagi atau mungkin lebih mahal, lebih bagus, nggak ngerti. Pokoknya kita sekarang pakai ini, kita berharap aja ini bisa membantu kita untuk ngecas ke depannya. Tuh my friend. Itu kelistrikan simple kita. Dan ntar malam kita bakalan lanjut lagi, kita bakalan lihat listrik yang bakalan kita pakai ntar malam, lampu-lampu segala macam, lampu-lampu seperti ini. Nah itu kita lagi ngecas akinya. Oke, jadi tunggu. Dan ini enaknya dia ada indikator sih, jadi kalau misalnya dia penuh dia ada tulisan, jadi kita nggak usah takut. Dan dia katanya sudah pakai auto cut off, jadi kalau penuh dia langsung putusin arusnya, dia nggak ngecas lagi gitu. Oh iya, dan terus my friend, kalau misalnya kalian lagi pakai charger ini seperti kita gini kan, misalnya kabelnya kita bisa bawa ke sini, kita ngecas langsung di sini tanpa cabut-cabut kabel. Jangan lupa MCB-nya ini harus dimatikan supaya nggak double charge. Takutnya kalau ini kita hidupin, kita lupa terus kita hidupin mobil kan dia ngecas juga, takutnya beradu gitu. Itu sih ceritanya. Jadi ya ngecasnya pilih salah satu lah, mau pakai alternator atau pakai ini gitu. Kalau pakai ini MCB-nya dimatiin. Jadi jaga-jaga supaya kalau kita hidupin mobil tuh dia arusnya nggak langsung ke belakang, takutnya ya kalau meledak kan nggak lucu gitu intinya. Oke, jadi kita lanjut ntar malam, kita lihat listriknya. Yup, my friend. Dan ini udah malam, my friend. Jadi yang kayak tadi kita ngomongin, kita bakalan coba lampunya di malam hari. Dan kali ini aku bakalan coba hidupin semua lampu yang kita punya, maupun dari AC sampai ke lampu DC. Kita bakalan cobain satu-satu. Dan ini sekarang belum ada yang kuhidupin satupun. Ini kita ngerekamnya masih pakai lighting kamera ya. Kita cobain, kita matiin lighting kamera, terus kita lihat hasilnya. Nah begini my friend. Nah untuk saat ini masih pakai lighting kamera. Nah, nih kondisinya seperti ini my friend. Ya lihat ya kayak gini lighting kamera. Ini kalau misalnya lighting kameranya aku matiin bisa seperti ini. Nah ini posisi lighting kameranya aku matiin my friend. Tuh, gelap kan? Benar-benar lampunya belum ada aku hidupin. Tuh sampai ke dalamnya nggak kelihatan. Ini kalau aku hidupin kayak begini. Oke, dan kita langsung cobain aja untuk ngidupin semua lampunya. Let's go. Nah ini dia my friend, lampunya kalau kita pakai semua. Itu yang lampu AC 2 buah yang 8 watt, itu warm watt gitu, warm white namanya gitu. Dia agak kekuningan. Sama ini lampu yang warna putih yang 5 watt. Ada 3 buah kan, 1, 2, 3. Jadi kalau misalnya kita mau butuh semua penerangan, kita bakalan pakai sebanyak ini. Biasanya itu kita letakinnya di atas awning nanti. Kan awningnya kita buka, terus dia bisa di atasnya biar nggak gitu silau. Nih. Ini listrik AC, ini listrik DC nya. Tuh 2 buah. Ya begitulah jadi rumah kita seterang ini my friend. Kita pun bisa tetap pakai shower kalau mau mandi. Tuh. Nice. Nih dia. Keren. Tuh, lampu dalamnya juga udah diganti lampu yang terang nih. Yang ini. Nah, jadi gitulah my friend untuk kelistrikan Seastone. Jadi menurutku ini kelistrikan yang paling sederhana untuk campervan kita, yang paling worth it juga. Dan ngomong-ngomong untuk aki, itu aki depan, aki bawaannya kita pakai yang 45 ampere, dan yang aki cadangan untuk rumah campervan kita itu 75 ampere. Nah, jadi kalian bisa bayangin sendiri. Jadi kalau cara pengecasannya yang seperti tadi aku tunjukin, dan
Ya hasilnya seperti ini. Untuk biayanya total kita buat ini di bawah 1 juta sih, itu 500 sampai 700 ribu. Itu mahalnya sebenarnya di lampu yang ini, di lampu yang LED yang putih itu sekitar hampir 200-an ribu. Habis itu kita beli kabel-kabel, beli kayak lighter itu dan segala macamnya, kayak relay, screen segala macam. Nah itu habisnya sekitar 500 sampai 700 ribu my friend, kurang lebih. Itu udah termasuk dengan charger aki my friend. Ya begini dah, gimana menurut kalian? Atau mungkin kalian pernah juga buat kelistrikan, mungkin kalian juga punya info yang lebih baik, kalian boleh komen di bawah. Tapi menurut kami ini kelistrikan yang terbaik untuk Siston saat ini, yang selama ini kami buat gitu. Jadi kita bisa pakai lampu DC, bisa pakai lampu AC gitu. Jadi kita tinggal pilih, kita pakai listrik juga udah gampang. Kita udah tahu cara ngecasnya. Terus satu lagi, kalian juga bisa ngecasnya itu sebenarnya via panel surya my friend. Cuman kalau kenapa kita nggak pakai di Stone, satu, ruang di atap kita itu terlalu kecil, jadi kita tuh sebenarnya panel suryanya butuh yang agak besar supaya bisa ngisi yang maksimal, dan itu kita nggak ada space lagi di atas. Kedua, kalau kita biasanya camper gitu, kita pasti nyari tempat yang teduh, yang nggak kena sinar matahari langsung. Itu yang buat surya panel kalian itu nggak ngecas maksimal. Nah, itu juga salah satu alasan kenapa kita nggak pakai surya panel. Intinya sih kurang efektif menurut kami, tapi kalau menurut kalian nggak tahu. Kalian boleh komen di bawah tentang kelistrikan ini. Mungkin ya sekian aja yang bisa kami jelaskan di sini. Mungkin kalian ada info yang lebih baik atau gimana, ya nggak apa, kita sharing-sharing aja di kolom komentar. Nanti kalau kalian ada saran yang lebih baik juga, kalian sharing-sharing aja di kolom komentar. Kita semuanya sama-sama belajar sih intinya. Tapi ya so far ini aku senang sih dengan kelistrikan yang udah maksimal gini. Bahkan kita bisa mandi. Ya my friend, semoga kalian yang mau bangun camper atau yang mau buat listrik di dalam mobil tuh bisa sukses juga. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel ini my friend, karena kalian bakalan lihat kami keliling Indonesia lagi ke arah timur dengan listrik yang seperti ini. Oke, dah.